Di awal pekan, indeks harga saham gabungan hari ini dominan bergerak di zona merah. Tadi sempat meninggalkan level 6.700-an, namun di penutupan sesi kedua pelemahan berhasil dipangkas dan balik kembali ke 6.700-an. Bagaimana analisis Anda pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Apakah secara keseluruhan para investor ini masih menunggu rilis data inflasi Amerika Serikat yang akan dikeluarkan di Rabu waktu setempat, Ibu Ellen? Oke, iya. Jadi kalau kita perhatikan ya saat ini memang market masih konsolidasi, masih banyak menunggu kabar dari US juga ya. Dan hari ini kalau kita perhatikan secara teknikal, IHSG ini memang ketahan di resisten MA 200-nya. Jadi sebenarnya wajar kalau misalkan ada koreksi normal. Dan kalau menurut saya sih sebenarnya kita masih harus tetap berhati-hati ya, masih harus tetap waspada gitu. Karena memang penguatan yang terjadi beberapa hari kemarin sifatnya technical rebound aja. Dan hari ini yang bikin IHSG melemah itu ada saham GoTo, kemudian juga Gudang Garam yang membagikan dividen cukup besar sekitar 7,1% gitu. Ya, jadi kita wait and see dulu aja karena IHSG masih berpotensi untuk sideways dalam range 6.616 sampai dengan 6.737. Ibu Ellen, sebelumnya rilis data inflasi Amerika Serikat juga ditunggu oleh para investor. Indeks harga saham gabungan juga mengalami konsolidasi. Apakah kondisinya juga akan sama di penantian kali ini? Meskipun dari sisi level, indeks harga saham gabungan lebih cenderung di level yang lebih rendah saat ini. Iya, jadi kalau kita perhatikan momok inflasi dan juga kenaikan suku bunga dari US ini masih menjadi satu katalis utama ya. Jadi jadi katalis utama. Jadi IHSG juga masih akan bisa terkoreksi ya sampai ke level tadi sekitar 6616 bahkan lebih rendah. Jadi kita wait and see dulu aja. Baik, Ibu Ellen, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan dari sisi sektor, tadi kita sampaikan sektor kesehatan hari ini memimpin penguatan. Meskipun dari data RTA yang saya lihat, penguatan dari sektor kesehatan ini juga tidak terlalu signifikan begitu. Ketika dari saham-saham sektor teknologi, perbankan yang hari ini cenderung mengalami koreksi. Apakah ini hanya rotasi sektor saja ketika dari perbankan big cap dan teknologi, farmasi hari ini mengambil alih dari sisi penguatan? Jadi kalau saya menilai sih sebenarnya memang COVID-19 akhir-akhir ini agak naik dikit ya. Tapi kita lihat penguatan sektor kesehatan ini cuman rotasi dalam jangka pendek aja. Jadi nggak ada sesuatu yang fundamental yang mendorong sektor kesehatan ini untuk melaju lebih tinggi lagi. Ya, jadi mengingat kondisi kita sekarang udah lebih baik dibandingkan awal pandemi kemarin, vaksinasi kita juga udah mencapai 61,9% dari total populasi dan kebijakan PPKM udah lebih longgar sehingga mobilitas udah normal kembali. Ini kayaknya cuma jangka pendek aja gitu. Di sisi lain yang menarik, nilai tukar rupiah yang cenderung mengalami pelemahan ini. Bagaimana Anda melihat prospek sektor farmasi di semester kedua di 2022 ini? Ya, kalau kita lihat kasus COVID-19 yang naik saat ini dan pemerintah mewajibkan vaksin booster ya, ini udah sangat bagus sekali. Meskipun demikian rupiah saat ini juga melemah. Melemahnya itu sebenarnya lebih dikarenakan karena faktor global ya, salah satu penyebabnya juga karena US tapering gitu. Nah, kalau kita lihat dari kedua hal ini, kita justru malah lebih harus mewaspadai pelemahan nilai tukar rupiah itu sendiri dibandingkan dengan naiknya kasus COVID-19. Kasus COVID-19 saya rasa ini akan jadi satu hal yang sementara aja dan grafiknya memang naik, tapi naiknya nggak akan setinggi yang sebelumnya gitu. Jadi kita masih harus wait and see untuk nilai tukar rupiah saat ini. Baik, Ibu Ellen, bagaimana prospek dan target dari Anda saham-saham di sektor farmasi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah ini? Iya, jadi kalau saham sektor farmasi seperti contohnya Kimia Farma, KF, itu dia akan mungkin technical rebound aja sampai level 15-20-an. Terus kemudian kalau kita perhatikan KB Farma ini yang fundamentalnya cukup kuat dan dia ada consumer good-nya juga. KB Farma itu resisten terkuat 17-20. Kalau breakout dari situ baru bagus, tapi agak susah ya KB Farma. Dan KB Farma sepertinya lebih cocok untuk hedging buat investing. Kemudian untuk saham yang lainnya seperti saham Inaf atau Indo Farma, ini mirip seperti Kimia Farma. Naiknya sifatnya hanya untuk jangka pendek aja atau technical rebound aja. Kemungkinan
kemungkinan kalau Indofarma sampai level sekitaran 1.300-an, disclaimer on juga teman-teman. Memang hari ini Indofarma naiknya lumayan signifikan, tapi ini kenaikan jangka pendek aja gitu. Tadi untuk gudang garam, ini juga masuk ke dalam listed company update kami untuk hari ini. Koreksinya cukup dalam pasca Kumdet, tampaknya dividen trap hari ini juga ikut menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Melemah di 6,55% di 29.600. Bagaimana analisis Anda untuk gudang garam di pekan ini? Ya, kalau gudang garam sendiri sebenarnya koreksinya ini sangat wajar sekali karena dividennya cukup besar ya, sekitaran 7%-an gitu dividen yieldnya. Dan secara teknikal dia lagi kena resisten sebenarnya level 32.000 itu resisten sangat kuat sekali ya. Jadi maka dari itu nggak heran kalau misalkan hari ini juga koreksinya lumayan signifikan. Cuman kalau saya lihat koreksi dari gudang garam ini nggak akan berlangsung lama, turunnya dia nggak akan berlangsung lama. Ada kemungkinan dalam beberapa hari ke depan dia akan kembali menguat di atas level 30.000, di atas level 32.50, dan sebenarnya kalau buat teman-teman investor jangka panjang ini jadi kesempatan untuk buy. Di posisi penutupan hari ini direkomendasikan Bu Ellen atau besok gudang garam masih akan lebih masih melanjutkan tekanan maksudnya? Ya, jadi nunggu candle hijau dulu kan hari ini kalau jatuh hari ini kita beli kayak menangkap pisau jatuh ya. Yang lebih baik adalah kita tunggu candle hijau dulu. Tapi secara valuasi ini udah sangat murah sekali. Jadi breakdown hari ini karena dividen trap ini jadi satu kesempatan yang sangat bagus buat teman-teman investor jangka panjang kalau misalkan mau masuk.